Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Siti Ririn Lailiatul Mu'alifah dari jurusan Tadris Kimia 5A akan mempresentasikan hasil analisis dan sintesis jurnal yang bertema motivasi. Oke, jurnal yang pertama yaitu hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran kimia yang ditulis oleh Iputu Budi Aryawan dalam Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia tahun 2019. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar pada mata pelajaran kimia dengan hasil belajar yang diperoleh siswa? Dengan jenis penelitian kuantitatif non-eksperimen, rancangan penelitian correlation research, dengan instrumen kuesioner, motivasi belajar, dan dokumentasi teknik analisis data yang pertama yaitu analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan motivasi belajar dan hasil belajar kimia. Yang kedua, analisis korelasi digunakan untuk menentukan hubungan dan besarnya koefisien korelasi prediktor dengan kriterium. Sampel penelitiannya yaitu 72 siswa kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2 SMA Negeri 2 Negara dengan menggunakan cluster sampling. Hasil dan simpulannya yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar kimia siswa kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Negara yang dilihat dari besar koefisien korelasi yang diperoleh, yaitu sebesar 0,391, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia sedang dikarenakan siswa kurang latihan dalam menjawab soal-soal, kurang memiliki rasa percaya diri terhadap jawaban yang dimilikinya, dan lebih bergantung terhadap jawaban orang lain. Jurnal yang kedua yaitu kajian motivasi belajar siswa dalam pembelajaran kimia menggunakan virtual lab yang ditulis oleh Muhammad Ihsan dan Afdal dalam jurnal Pendas Mahakam 2016. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana motivasi belajar siswa terhadap kegiatan praktikum titrasi asam basa dengan menggunakan software virtual lab. Dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, rancangan studi kasus, dan instrumen yang digunakan yaitu angket dan wawancara. Teknik analisis datanya, analisis deskriptif kualitatif. Sampelnya yaitu 23 siswa dan 1 guru mata pelajaran kimia dengan kelas 11 keperawatan. Hasil dan simpulannya yaitu dari hasil angket dan wawancara, motivasi siswa menggunakan software virtual lab pada saat praktikum asam basa dikategorikan menurut kategori motivasi belajar diperoleh sebanyak 8,70%. Responden memiliki motivasi yang sangat tinggi. 82,60% responden memiliki motivasi tinggi. 8,70% responden memiliki motivasi sedang dan tidak terdapat responden yang memiliki motivasi rendah dan sangat rendah. Oleh karena itu, kegiatan praktikum menggunakan software virtual lab dapat membantu sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas laboratorium di sekolah dan motivasi belajar siswa SMK Kesehatan Jamiatul Muttaqin dengan menggunakan software virtual lab pada praktikum asam basa memiliki kategori motivasi tergolong tinggi. Oke, kita lanjut ke jurnal 3 yaitu Tinjauan Motivasi Berprestasi Mahasiswa Teknik dalam Perkuliahan Kimia Dasar yang ditulis oleh Eliarti dan Cici Rahayu dalam Jurnal Pendidikan Glaser 2019. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana motivasi berprestasi mahasiswa teknik dalam perkuliahan kimia dasar. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus, adapun instrumennya yaitu lembar pengamatan, kuesioner, dan tes. Dengan teknik analisis data, analisis deskriptif kualitatif. Sampel penelitiannya yaitu 110 mahasiswa tingkat 1 Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Eka Sakti dalam perkuliahan kimia dasar semester ganjil 2018-2019 dengan teknik sampel random sampling. Adapun hasil dan simpulannya yaitu mahasiswa teknik dalam mata kuliah kimia dasar memiliki berbagai alasan yang memotivasi. Pertama, dalam pemilihan posisi tempat duduk. Mahasiswa yang mendapat A lebih banyak duduk pada baris 1 dan nilai B juga diperoleh paling banyak di baris 1. Pada baris 3 dan 4, mahasiswa lebih dominan memperoleh nilai C dan nilai D lebih banyak diperoleh mahasiswa yang memilih tempat duduk di baris belakang. Yang kedua yaitu target nilai yang ditetapkan. Target dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk berupaya mencapai keinginannya. Dari 85 responden yang memiliki target nilai A sebanyak 52,94%. Target nilai B 41,18%. Yang ketiga yaitu keyakinan diri terhadap target yang telah ditetapkan.
Presentase mahasiswa yang sesuai antara target dan keyakinan diri adalah 76,47%. Namun, presentasi mahasiswa yang sesuai antara target, keyakinan diri, dan nilai UAS adalah 41,2%. Yang jurnal keempat yaitu peningkatan motivasi dan hasil belajar melalui contextual teaching learning berbantuan study card yang ditulis oleh Ida Fahruroziah dan Sri Haryani dalam jurnal Inovasi Pendidikan Kimia 2017. Dengan rumusan masalah, apakah pembelajaran contextual teaching and learning berbantuan study card dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 11 IPA 9 SMA Negeri 1 Kudus? Dengan jenis penelitian, tindakan kelas Classroom Action Research dengan rancangan 3 siklus. Instrumennya yaitu soal tes akhir siklus, lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aspek afektif, angket motivasi, dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Teknik analisisnya menggunakan deskriptif analitik. Sampel penelitiannya 23 siswa putri dan 11 siswa putra kelas 10 IPA 9 SMA Negeri 1 Kudus. Adapun hasil dan simpulannya yaitu pembelajaran melalui contextual teaching and learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 10 IPA 9 SMA Negeri 1 Kudus pada pokok materi reaksi reduksi oksidasi. Berdasarkan analisis penelitian, yang pertama, ketuntasan belajar kognitif siswa pada siklus 1 sampai siklus 3 adalah 29,412%, 50%, dan 73,529%. Hasil aktivitas siswa dari siklus 1 sampai siklus 3 adalah 47,059%, 64,705%, dan 100% dengan kriteria baik. Yang ketiga, hasil sikap siswa pada siklus 1 sampai 3 adalah 52,941%, 88,235%, dan 100% dengan kriteria baik. Yang keempat, hasil tingkat motivasi siswa pada siklus 1 sampai 3 adalah 44,118%, 64,706%, dan 82,353% dengan kriteria baik. Hasil perolehan presentasi nilai aktivitas guru dari siklus 1 sampai siklus 3 adalah 88,89%, 91,67%, dan 97,22%. Jurnal yang kelima yaitu pengaruh praktikum dan demonstrasi dalam pembelajaran inquiry terbimbing terhadap motivasi belajar siswa pada materi asam basa ditinjau dari kemampuan awal. Identitas jurnalnya yaitu ditulis oleh Fitria Rizkiana dan Iwayan Dasna dan Siti Marfuah dalam Jurnal Pendidikan tahun 2016. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan praktikum dan demonstrasi dalam pembelajaran inquiry terbimbing? Kedua, apakah ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal terhadap motivasi belajar siswa? Dengan jenis penelitian kuantitatif dengan desain quasi eksperimen. Dengan rancangan non-equivalent control group design, instrumennya RPP, LKS, angket motivasi belajar. Teknik analisis datanya yaitu instrumen diuji validitas isi dan validitas butir soal. Setelah valid, lalu diuji reliabilitasnya. Data yang beroleh berupa data kemampuan awal, data motivasi awal, dan data motivasi akhir siswa. Data kemampuan awal dan motivasi awal dianalisis secara deskriptif, sedangkan data motivasi akhir siswa dianalisis menggunakan ANOVA 2 jalan. Sampel penelitiannya yaitu siswa kelas 11 IPA 3 dan 11 IPA 5 SMA Negeri 8 Malang tahun pelajaran 2015-2016 yang masing-masing berjumlah 36 orang siswa. Lanjut ke jurnal 6, yaitu The Role of Motivation on Secondary School Student Casual Attribution to Choose or Abandon Chemistry, yang ditulis oleh Diogo Ardora, Angelo Zamora, dan Alberto Perez Bitrian dalam jurnal The Royal Society of Chemistry pada tahun 2020. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, atribusi kasual mana yang paling umum untuk memilih fisika dan kimia sebagai fungsi dari motivasi siswa? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara atribusi kasual siswa dengan sifat motivasi siswa? Yang ketiga, atribusi kasual mana yang merupakan prediktor terbaik dari pilihan siswa? Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif, rancangan penelitian correlation research,
Menggunakan instrumen prestasi akademis dalam fisika dan kimia, motivasi terhadap fisika dan kimia, kuesioner atribusi kasual atau CAH. Teknik analisis datanya yang menggunakan analisis deskriptif dan inferensial, dan analisis korelasi. Sampel penelitiannya yaitu 1060 siswa dengan usia rata-rata 15,03 tahun. 49,2% peserta adalah laki-laki dan 50,8% peserta perempuan menggunakan convenient sampling. Hasil dan simpulannya yaitu pertama, pengalaman siswa dengan guru mengakibatkan atribusi kasual dan siswa memilih untuk mengambil fisika dan kimia secara opsional tergantung pada tingkat motivasi mereka. Yang kedua, atribusi pada hubungan subjek dengan matematika menunjukkan pola yang sama berkaitan dengan hubungannya dengan motivasi. Dalam hal ini, korelasi tertinggi ditemukan dengan motivasi intrinsik dan cara percaya diri. Dalam kasus siswa PC, tingkat atribusi ini menjadi lebih tinggi karena kedua sifat motivasi ini meningkat. Ketiga, prediktor terbaik dari pilihan siswa adalah atribusi terhadap pengaruh keluarga. Oke, jurnal yang ketujuh yaitu hubungan antara motivasi belajar dan persepsi siswa terhadap kinerja guru dalam mengelola kegiatan belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Pacitan, yang ditulis oleh Retno Palupi, Sri Anitah, dan Budiono dalam Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran tahun 2014. Rumusan masalahnya yaitu 1. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas 8 di SMPN 1 Pacitan? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara persepsi siswa terhadap kinerja guru dalam mengelola kegiatan belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Pacitan? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan persepsi siswa terhadap kinerja guru dalam mengelola kegiatan belajar siswa bersama-sama dengan hasil belajar IPA siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Pacitan? Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kuantitatif dengan rancangan correlation research. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dan hasil ulangan harian atau tes. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang motivasi belajar dan persepsi siswa terhadap kinerja guru dalam mengelola kegiatan belajar. Teknik analisis datanya yaitu yang pertama, uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan multikolinearitas. Hipotesis pertama dan kedua dengan menggunakan korelasi product moment. Hipotesis ketiga dengan menggunakan regresi linear berganda. Sampel penelitiannya yaitu 146 siswa kelas 2 di SMPN 1 Pacitan. Hasil dan pembahasannya yaitu ada hubungan positif antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar IPA siswa SMP Negeri 1 Pacitan, yang ditunjukkan dengan besarnya korelasi antara variabel X1 dan Y yaitu sebesar 0,503 lebih besar dari 0,159. Hal ini berarti bahwa sebaik motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi hasil belajar siswa, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu ada hubungan positif kinerja guru dalam kegiatan belajar dengan hasil belajar IPA siswa SMPN 1 Pacitan, yang ditunjukkan dengan besarnya korelasi antara variabel X2 dan Y yaitu sebesar 0,394 kurang dari 0,159. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja guru dalam kegiatan belajar dari siswa, maka hasil belajar semakin tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu ada hubungan motivasi belajar siswa dan kinerja guru dalam kegiatan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar IPA siswa SMPN 1 Pacitan, yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi berganda adalah 0,560 dan besarnya korelasi tersebut lebih dari 0,159. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar siswa dan kinerja guru dalam kegiatan belajar siswa, maka hasil belajar siswa semakin tinggi dan sebaliknya. Oke, jurnal
8 yaitu pengaruh penggunaan media animasi komputer dan motivasi belajar dalam pembelajaran reaksi redoks dan elektrokimia terhadap prestasi belajar mahasiswa, yang ditulis oleh Freddy T.M. Panggabean dan Saronom Silaban dalam jurnal Title 2015. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh antara penggunaan media animasi dalam pembelajaran reaksi redoks dan elektrokimia terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara motivasi belajar mahasiswa dengan hasil belajar mahasiswa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi antara penggunaan media animasi komputer dan motivasi belajar mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa? Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif true experiment dengan rancangan pretest post-test group design. Instrumennya yaitu tes, bahan ajar materi reaksi redoks dan elektrokimia, dan angket motivasi belajar mahasiswa. Teknik analisis datanya yang pertama, uji normalitas untuk mengetahui normal atau tidaknya populasi tiap variabel. Kedua, uji Chi kuadrat. Ketiga, uji homogenitas varian atau uji F. Yang keempat, uji T dua pihak untuk menguji hipotesis. Sampel penelitiannya yaitu 40 mahasiswa kelas eksperimen dan 40 siswa kelas kontrol. Hasil dan simpulannya, yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media animasi dalam pembelajaran reaksi redoks dan elektrokimia terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar mahasiswa dengan hasil belajar mahasiswa. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh yang signifikan interaksi antara penggunaan media animasi komputer dan motivasi belajar mahasiswa terhadap hasil belajar yang dicapai mahasiswa. Oke, kita lanjut ke jurnal 9 yaitu hubungan persepsi siswa tentang cara mengajar guru dengan motivasi belajar siswa yang pernah mengikuti remedial kimia di SMA ITCI Menajam Pasir Utara, khusus siswa-siswi IPA, yang ditulis oleh Lisa Sigala dalam jurnal Psiko Borneo tahun 2016. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang cara mengajar guru dengan motivasi belajar siswa yang pernah mengikuti remedial kimia di SMA ITCI Penajam Pasir Utara. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan rancangan correlation research. Instrumen penelitiannya yaitu motivasi belajar dan persepsi cara mengajar guru. Teknik analisis datanya menggunakan uji korelasi product moment menggunakan program SPSS versi 20 for Windows 8. Sampel penelitiannya yaitu siswa kelas 10 dan 11 jurusan IPA SMA ITCI Penajam Pasir Utara. Hasil dan simpulannya, persepsi cara mengajar guru dengan motivasi belajar terdapat korelasi yang rendah namun signifikan. Hal ini semakin baik persepsi siswa terhadap cara mengajar guru, maka semakin tinggi pula motivasi belajar siswa yang pernah mengikuti remedial kimia. Dan sebaliknya, semakin buruk persepsi siswa terhadap cara mengajar guru, maka semakin rendah motivasi belajar siswa yang pernah mengikuti remedial. Oke, jurnal yang ke-10 yaitu pengaruh penggunaan metode team game turnamen berbantuan media teka-teki silang dan ular tangga dengan motivasi belajar terhadap prestasi siswa pada materi koloid kelas 11 SMA Negeri 1 Simo tahun pelajaran 2011-2012 yang ditulis oleh Nuzur Rahmandani, Sri Yamtinah, dan Suryadi Budi Utomo dalam Jurnal Pendidikan Kimia tahun 2013. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan metode TGT berbantuan media teka-teki silang dan ular tangga terhadap prestasi belajar pada materi koloid kelas 11 SMA Negeri 1 Simo tahun pelajaran 2011-2012. Yang kedua, apakah terdapat motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar pada materi koloid kelas 11 SMA Negeri 1 Simo tahun pelajaran 2011-2012. Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara penerapan metode TGT yang berbantuan media TTS dan ular tangga dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada materi koloid kelas 11 SMA Negeri 1 Simo tahun pelajaran 2011-2012. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif eksperimental dengan rancangan randomized pretest post-test.
dengan instrumen penelitian, tes pilihan ganda, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis meliputi uji prasyarat analisis dan uji homogenitas. Dalam uji prasyarat analisis meliputi uji kesamaan rata-rata menggunakan uji ANOVA satu jalan, uji normalitas dengan uji pendekatan, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji homogenitas dengan statistik based on mean. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis variansi atau ANOVA dua jalan menggunakan software program SPSS. Sampel penelitiannya yaitu kelas 11 MIPA 1 sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas 11 MIPA 3 sebagai kelas eksperimen 2. Sampel diambil secara cluster random sampling. Hasil dan simpulannya yaitu yang pertama, terdapat pengaruh signifikan dalam penerapan metode TGT berbantuan media TTS dan ular tangga pada pembelajaran materi koloid terhadap prestasi belajar kimia di kelas 11 SMA Negeri 1 Simo. Nilai kognitif kelas eksperimen 1 lebih baik daripada kelas eksperimen 2. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar kimia di kelas 11 SMA Negeri 1 Simo. Karena prestasi belajar siswa dengan motivasi belajar tinggi lebih besar dari motivasi belajar sedang dan lebih besar dari motivasi belajar rendah. Yang ketiga, tidak ada interaksi antara penerapan metode TGT yang berbantuan TTS dan ular tangga dengan motivasi belajar siswa pada pembelajaran materi koloid terhadap prestasi belajar kimia di kelas 11 SMA Negeri 1 Simo. Baik, simpulan terhadap keseluruhan jurnal penelitian yang bertema motivasi di atas yaitu rata-rata siswa ataupun mahasiswa menganggap pelajaran kimia sulit, kurang diminati, dan kadang-kadang membuat takut untuk melanjutkan belajar dengan menekuni ilmu kimia karena kurangnya motivasi dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Motivasi belajar yang tinggi dapat berimpas pada hasil belajar yang tinggi pula, dan sebaliknya motivasi yang rendah akan berimbas pada hasil belajar yang rendah pula. Adapun motivasi yang dapat mempengaruhi hasil belajar yaitu yang pertama, pemilihan posisi tempat duduk, yang kedua, percaya diri, ketiga, target yang ditetapkan, keempat, orang tua dan teman, kelima, metode pembelajaran yang diajarkan oleh guru, dan yang keenam, media pembelajaran yang menarik. Baik, dari sintesis 10 jurnal penelitian di atas, adapun usulan rancangan penelitiannya yaitu hubungan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di kelas 11 IPA A SMA Ek. Dengan rumusan masalah, pertama, apakah terdapat hubungan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di kelas 11 IPA A SMA Ek? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di kelas 11 IPA A SMA Ek? Dengan jenis penelitian kuantitatif non-eksperimen dengan desain penelitian correlation research. Rancangan penelitiannya yaitu correlation research dengan populasi yaitu semua siswa kelas 11 SMA Ek yang berjumlah A siswa. Sampelnya yaitu semua siswa kelas 11 SMA Ek yang berjumlah A siswa dengan metode pengumpulan data, angket, dokumentasi, tes, dan observasi. Instrumen penelitiannya yaitu angket dan tes. Teknik analisis datanya yaitu yang pertama, analisis korelasi sederhana digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi dan hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Data diuji normalitas terlebih dahulu. Jika data yang didapatkan normal, maka dilanjutkan dengan uji Pearson atau product moment Pearson. Statistika inferensial parametris. Dan jika data yang didapat tidak normal, maka dilanjutkan dengan uji Kendall-Stau B atau Spearman, statistika inferensial non-parametris. Analisis yang kedua yaitu analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan atau menjabarkan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di kelas 11 IPA A SMA Ek. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.